Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kita bersatu teduh selama 30 menit ke depan. Mari kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk kembali diisi oleh firman Tuhan. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati kita semua. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang siap menjamah seluruh keberadaan hati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan 30 menit kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau yang berkarya, Roh Kudus Engkau yang bekerja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Sebab Dia Allah yang setia. Rancangan-rancangan yang Dia rancangkan itu tidak pernah gagal. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganmu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Amin Tuhan, harapanku Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Saatnya kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini kami telah memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang mencurahkan anugerah-Mu, rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu berkata setiap pagi rahmat-Mu selalu baru mengalir ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu, tuntunlah kami, pimpinlah kami, sebab kami sungguh menyadari bahwa firman-Mu adalah terang bagi kaki-kaki kami, dan firman-Mu adalah tuntunan di dalam langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap anak-anak-Mu, jadikan hati kami, pikiran kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan, benih itu bertumbuh, berakar, berbuah sampai 100 kali lipat, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini saya rindu mengajak kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita.
Dia adalah Tuhan yang beserta kita. Kalau kita lihat Ibrani 13 ayat 5 ini, sebenarnya ini merupakan nasihat dan peringatan agar manusia tidak terjebak dalam ketamakan dan tergantungan terhadap harta dan kekuatan diri sendiri. Banyak orang merasa dia sudah kuat, banyak orang merasa dia mampu melewati hari-hari di dalam kehidupan ini karena dia memiliki banyak harta, dia memiliki kuasa di dalam kehidupannya. Tapi nasihat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terjebak dalam dosa ketamakan atau ketergantungan kepada harta. Dan ayat firman Tuhan ini yang telah kita baca memberikan dua nasihat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita di dalam hidup kita sebagai orang percaya, setiap kita harus menghindari ketamakan dan ketergantungan terhadap harta. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya dan mengingatkan kita, setiap orang yang percaya kepada Dia, karena Dia tahu bahwa kecenderungan hati kita akan menjadi tamak terhadap harta duniawi. Tuhan mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh berjaga-jaga, sungguh-sungguh waspada, memeriksa seluruh hati dan hidup kita, supaya kita tidak bergantung pada kekayaan yang kita miliki. Hal ini berarti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, sementara kita bekerja, sementara kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita, kita pun harus menjadi pribadi yang kaya di dalam Tuhan dengan cara mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Jadi itu adalah hal yang penting yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita terhindar dari yang namanya ketamakan dan ketergantungan terhadap harta. Yang kedua, nasihat kedua adalah kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Firman Tuhan dengan jelas yang kita baca tadi mengingatkan kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sama seperti Rasul Paulus yang berusaha mencukupkan dirinya dalam segala keadaan, demikian seharusnya kita belajar di dalam hidup kita juga untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada kepada kita, apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan mendapat garansi dari Allah sendiri yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan hidup ke dalam ketakutan, jangan hidup di dalam kekhawatiran, karena mungkin keuanganmu saat ini tidak baik, engkau merasa kekurangan. Tapi ketika engkau tidak mencondongkan hatimu kepada harta, tidak mencondongkan seluruh isi hati dan pikiranmu kepada harta-harta duniawi dan menjadi tamak, jangan takut. Tuhan berjanji Dia akan pelihara kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, mari kembali kita belajar untuk mencukupkan kebutuhan kita dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita pegang janji firman Tuhan bahwa Ia bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu mempercayai bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, mempunyai dua implikasi. Yang pertama, kita mengetahui firman Tuhan yang menjanjikan penyertaannya di dalam hidup kita. Dan saya katakan ini satu hal di dalam hidup kita. Tetapi yang kedua, mempercayai Allah, mempercayainya, mendengarkannya sebagai firman yang hidup untuk diri kita sendiri setiap saat dalam keseharian kita,
dan merasakannya sebagai kekuatan yang paling mengagumkan yang kita miliki dan yang membuat kita bernyanyi, bersukacita, dan yang lain-lainnya di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ini adalah hal yang lain yang terjadi, yang Tuhan mau kita mempercayai Dia, bahwa Ia adalah Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Bukan hanya mengetahui firman, tapi kita percaya kepada firman itu. Maka penyertaan Allah kita rasakan dalam segala situasi, kondisi, masalah yang kita hadapi. Pada pagi hari ini yang menjadi refleksi di dalam kehidupan kita setelah kita mendengar bagian firman Tuhan ini, pertanyaan pentingnya adalah kemanakah kecondongan hati dan pikiran saya? Mari kita tanya, kecondongan pikiran hati saya kemana? Ke harta atau mempercayai Allah? Apakah berpaling pada firman Allah atau kita hidup di dalam ketakutan sendiri? Apakah kita pegang janji firman atau kita hidup dalam ketakutan? Apakah saya sekedar mengulangi apa yang Allah firmankan? Ya, baca firman ya, ulang iya. Atau saya belajar untuk benar-benar mendengar Dia, lalu merespon setelah saya mendengar apa yang Ia katakan. Harusnya orang percaya adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita merespon dengan percaya. Dan saat itu kita akan menemukan bahwa sungguh Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak dosa, tidak keakuan, tidak kedegilan, atau perilaku saya yang menyusahkan orang lain. Tidak, Bapak Ibu. Dari pihak kita, sudahkah kita benar-benar mempersilakan Allah berkata kepada kita bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita jika benar-benar kita mendengar kepastian dari Allah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita yakin bahwa Allah beserta dengan kita. Walaupun kadang-kadang bisa memang benar ya, terkadang banyak hal yang membuat saya ya, kadang-kadang kita menyangka Allah telah meninggalkan kita. Ya, melainkan ya pada saat-saat rutinitas hidup terasa membosankan ya. Aduh, kalau hidup ini terasa membosankan, kita lihat wah kayaknya Tuhan jauh dari kita. Kadang-kadang bila tidak ada kesulitan besar yang harus diatasi, tidak ada visi dari Allah, tidak ada yang ajaib atau indah, hanya rutinitas hidup sehari-hari. Apakah dalam hal seperti itu saya mendengar sendiri kepastian Allah untuk saya, untuk kita, bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam rutinitas hari-hari kita. Walaupun kelihatannya itu membosankan Bapak Ibu, tapi yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari katakan kepada diri kita, dalam rutinitas hari-hari kita, dalam aktivitas kita yang kelihatannya nggak ada sesuatu yang istimewa, ya, aktivitas pekerjaan, aktivitas bisnis yang sudah kita lakukan setiap hari, atau aktivitas studi, ya itu aja kelihatannya, itu aja. Tapi saya mau katakan, dalam situasi seperti itu firman Tuhan bilang ada Allah di sana. Amin. Allah beserta dengan kita, Allah pimpin kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau kita punya pemahaman dan mempercayai bagian itu di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang paling bersukacita di dalam hidup ini. Kita akan menjadi pribadi yang mengalami damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal dan pikiran kita, memelihara hati kita untuk tetap berkenan kepada Dia. Kita berpendapat bahwa Allah melakukan hal-hal luar biasa pada masa depan. Ya, benar. Ia menyiapkan dan memperlengkapi kita untuk tugas-tugas luar biasa pada waktunya. Iya, benar. Akan tetapi ingat,
Sementara saat ini kita bertumbuh di dalam anugerahnya, kita akan mendapati bahwa Allah menyatakan kemuliaannya di sini, sekarang, menit-menit ini juga. Dapatkah kita merasakannya? Kalau iya, kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita telah menemukan Allah ada bersama-sama dengan kita. Jika kita mempunyai kepastian Allah beserta dengan kita, kita akan menemukan Allah mendukung kita, memberi kekuatan di dalam hidup kita, dan itu paling mengagumkan. Di sana kita belajar menaikkan puji-pujian kepada Allah, kita memuliakan Dia, bahkan dalam hari-hari dan cara hidup yang saya ingin katakan, yang paling sederhana, yang paling biasa pun yang kau lakukan. Oh, Tuhan hadir di sana. Amin. Yakinlah firman Tuhan ini untuk setiap kita hari ini. Percayailah, Dia Allah yang hadir bersama dengan kita. Setiap hidup kita, setiap jam-jam hidup kita, setiap menit-menit hidup kita. Bahkan saya mau katakan setiap detik dan tarikan nafas kita, Allah hadir di sana. Allah membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita. Karena itu jangan takut. Percayakan hidupmu kepada Allah, sebab Ia ada bersama dengan kita. Bahkan Ia memimpin kita, Roh-Nya tinggal di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Dari satu sukacita kepada sukacita yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang Allah telah siapkan untuk kita nikmati hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Walaupun kadang-kadang kami merasa hidup ini sungguh membosankan, rutinitas yang biasa-biasa saja. Tidakkah ada sesuatu yang istimewa sepertinya hal-hal kami lewati hari lepas hari. Ya begitu-begitu saja ya Tuhan, tapi kami melihat kebenaran firman Tuhan yang tidak terbantahkan. Firman-Mu berkata dalam hal finansial pun, dalam hal kebutuhan hidup kami pun, Tuhan menjaminnya. Engkau hadir di sana. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab firman-Mu berkata, sekali-kali aku tidak membiarkan Engkau. Sekali-kali aku tidak meninggalkan Engkau. Bapa, terima kasih, kami punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami apa adanya, yang peduli kepada kami apa adanya. Engkau Allah yang memimpin kami hari lepas hari di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis usaha kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam seluruh aktivitas kami yang terlihat sangat biasa sekalipun. Engkau berjanji, Engkau Allah yang menyertai kami. Tuhan, dalam kuat kuasa Roh Kudus, pimpinlah kami untuk bisa melihat ini semua. Sehingga dalam setiap aktivitas kami bisa bersuka cita, kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami menikmati hadirat-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan siap menjadi berkat. Bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.